Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini di malam ke-19 Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat dengan semangat keimanan dan beribadah yang sama. Walaupun dalam keadaan Allah sedikit uji dengan turunnya hujan yang berkah ini, insyaallah. Ada sebagian saudara kita yang kemudian hidayah dan taufiknya tidak sekuat kita yang hadir di masjid malam ini. Allah kehendaki kita lah yang hadir di masjid ini malam ini, dan itu sama sekali bukan kehebatan kita, tetapi taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang meringankan langkah-langkah kaki kita, yang menguatkan azam atau tekad keinginan hati kita untuk tidak menyia-nyiakan Ramadan yang hanya tersisa 11 hari lagi ini. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menghendaki semua kita yang berkumpul di masjid malam ini dan juga kaum muslimin yang lain kelak di yaumil akhir mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, berbicara tentang hidayah, maka tentu kita mengingat usia kita saat ini yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang agung. Ya, ini yang tidak dimiliki oleh orang lain. Walaupun kita sering disampaikan bahwa umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang paling pendek umurnya, maka umur yang Allah berikan sampai malam hari ini adalah modal utama untuk kita menunaikan kewajiban terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan diberikannya umur panjang, ini adalah modal yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang lain yang sudah Allah wafatkan, saudara kita mungkin kemarin atau yang hari-hari sebelumnya, mereka tentu sama keinginannya, ingin beribadah secara maksimal di Ramadan. Ya, dan mereka juga mengira bahwa bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Tapi Allah kehendaki inilah Ramadan yang terakhir untuk beliau. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu umurnya hanya 60 sampai 70 tahun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan. Ya. Kemudian yang paling baik adalah khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Ya. Mereka manusia yang paling baik adalah di antara manusia yang paling panjang umurnya, yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hasuna amalu, dan baik amalnya. Bukan hanya panjang umur saja kemudian dihabiskan untuk hal yang sia-sia, ya. Tetapi tadi diberikannya umur panjang sampai dengan malam hari ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah izinkan kita untuk bisa menyelesaikan Ramadan ini, ya, dan mudah-mudahan bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Jamaah rahimakumullah, selain itu, walaupun umatnya ini paling pendek usianya, paling lemah fisiknya, tetapi Allah berikan karunia yang sesaat lagi akan datang kepada kita lebih besar daripada karunia Ramadan itu sendiri, yaitu Allah berikan satu malam yang istimewa. Apa itu? Lailatul Qadar. Yang Allah simpan dalam banyak hadis kemudian dijelaskan bahwa akan datang pada 10 hari terakhir. Kemudian di hadis yang lain lagi dijelaskan akan datang pada malam-malam yang ganjil. Tetapi di sisi lain hadis Nabi SAW juga menegaskan bahwa tidak selamanya akan datang di malam ganjil. Yang kemudian menjadi motivasi untuk kita bahwa kita senantiasa harus menghidupkan malam-malam tersebut. Karena kita tahu apa fadilahnya? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bukan hanya setara dengan 84 tahun, ya, 1000 bulan setara dengan 84, tetapi khairun, lebih baik daripada 84 tahun. Siapa di antara kita yang usianya sampai 84 tahun kemudian bisa mengisinya sepanjang 84 tahun itu dengan ibadah? Jarang sekali, bahkan mungkin bisa jadi tidak ada. Ya, kita sudah usia 50 tahun itu sudah banyak sekali keterbatasan untuk melaksanakan berbagai ibadah. Ya. Belum lagi kesehatannya.
Belum lagi, maaf, ada orang yang kemudian Allah cabut akal sehatnya, linglung, tidak bisa beribadah, tidak bisa melaksanakan saum. Maka dengan diberikannya nikmat yang besar ini, sudah tidak ada lagi nikmat yang tidak terhingga. Setelah ampunan Allah dan rahmatnya kelak di akhirat, Allah berikan salah satu perantaranya adalah Lailatul Qadar, yang tadi lebih baik daripada 84 tahun. Kalau kita bisa mengisinya dan bisa mendapatkan itu, maka Allah mencatat, seandainya misal ada satu salat kita yang diterima, maka Allah mencatat selama 84 tahun kita salat tidak berhenti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak itu pula pahalanya. Dan tidak perlu berat-berat, Pak. Ada banyak hadis yang menjelaskan bahwa banyak amalan yang ringan yang bisa kita lakukan bahkan dalam 1 menit, kemudian pahalanya besar sekali. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran yang kita baca tidak dihitung 1, tetapi dihitung 10 kebaikan per huruf. Maka kalau kita mengulang-ulang surah yang kita hafal, yang kita sampaikan di penceramah sebelumnya, ya, maka berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan, berapa dosa yang Allah gugurkan daripada malam itu. Dan tadi satu nikmat yang besar lagi, Allah rahasiakan di malam apa itu? Kalau seandainya Allah sebutkan di malam 21, maka hanya malam 21 lah masjid itu akan penuh. Maka hanya di malam itu orang-orang akan menghidupkan malam-malamnya dengan berbagai ibadah. Tapi Masya Allah, Allah simpan dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sebagaimana terjadinya kiamat, Rasul sallallahu alaihi wasallam saja hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ciri-cirinya saja. Bagaimana ciri malam Lailatul Qadar begini dan begitu. Tapi yang paling penting untuk kita, apa yang bisa kita lakukan di malam itu? Ya, di antaranya tadi, ya, memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian kita tahu ada banyak zikir yang keutamaannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita bisa mengulangnya berpuluh-puluh kali dalam 1 menit saja. Subhanallah wa bihamdih contohnya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi SAW. Apa janjinya atas pahala mengucapkan zikir yang ini dengan ikhlas? Maka Allah akan janjikan 1 pohon kurma di surga untuk hamba-hamba yang membacanya. Maka artinya jaminan dia bisa masuk surga, mendapatkan jatah sebagai penghuni surga. Ya, kemudian ucapan alhamdulillah, hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa ia akan memenuhi timbangan amal yang bisa kita ulang-ulang berapa kali dalam 1 menit saja. Ya. Kemudian ucapan subhanallah walhamdulillah, ya, memenuhi langit dan bumi pahalanya. Kemudian membaca Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka Allah akan bangunkan rumah untuk mereka di surga. Begitu banyak hadis-hadis yang sahih yang kemudian dijanjikan pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan kita bisa lakukan dalam 1 menit itu berulang-ulang. Maka sekali lagi, Lailatul Qadar merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kabar gembira untuk bapak dan ibu yang kemudian memiliki keterbatasan fisik untuk menghabiskan waktu malamnya di masjid. Allah tidak hanya memberikan itu kepada mereka yang ada di masjid saja, ya, tetapi kemuliaan itu ada pada setiap diri yang beriman yang kemudian mau menghidupkan malam-malam mereka, walaupun di tempat-tempat kerja mereka, walaupun di rumah-rumah mereka, dimanapun itu. Di mana dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka di situ dia akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Masya Allah. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman. Ya, maka Allah menjelaskan dalam hadis Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, kata Allah. Ya, 2 nikmat yang kemudian banyak dilalaikan adalah as-sihhatu wal farah. Kesehatan dan juga waktu luang yang tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari jamaah yang hadir malam ini di masjid ini yang kemudian waktu luangnya sudah jauh lebih banyak dibanding kesibukannya. Di antara luang tersebut Allah sudah simpan jaminan rezekinya, tidak perlu lagi pusingkan besok makan apa, pekan depan stok berasnya masih ada atau tidak. Allah jamin itu dengan gaji yang sudah kita siapkan dari masa muda kita. Maka ini bekal berikutnya agar kita bisa khusyuk menghabiskan malam-malam kita bersama Ramadan yang mulia untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Jamaah rahimakumullah, yang berikutnya saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian tentang ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam rangkaian kewajiban puasa. Allah melanjutkan dengan kata ayyaman ma'dudat, bahwa hari-hari yang mulia itu hanya hitungan sebentar saja.
Tidak akan 2 bulan, tidak akan 32 hari, hanya 29 sampai 30 hari saja kesempatan kita. Dan saat ini hanya tersisa 10 sampai 11 hari saja. Apa yang sudah kita kumpulkan di 18 hari terakhir? Apa yang sudah kita persembahkan untuk menghapus dosa-dosa kita yang menggunung selama 11 bulan terakhir? Apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut ajal yang bisa saja besok atau lusa Allah berikan gilirannya kepada kita? Nggak ada yang menjamin kita bisa menyelesaikan Ramadan ini. Nggak ada yang menjamin bahwa tahun depan kita akan bertemu lagi dengan Ramadan yang mulia. Nggak ada yang menjamin bahwa Allah akan berikan ampunan kita di Ramadan tahun ini. Maka dengan itu saya mengingatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian, mari sama-sama kita tebus kesalahan kita di 18 hari terakhir. Yang merasa lalai, tidak banyak membaca Al-Quran, masih ada 10 hari terakhir untuk memperbanyak bacaan Al-Quran yang kita bisa. Saya selalu ulang-ulang itu. Ya, untuk membaca surat Al-Baqarah, Al-A'raf dan lain sebagainya kita perlu meluangkan waktu membuka mushaf, bersusah payah membaca. Tapi Allah siapkan surah-surah yang pendek yang bahkan tanpa menyengaja menghafal pun kita hafal sejak kecil, bahkan hanya tinggal menambah kemauan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan taufiknya untuk kita bisa membaca ayat-ayat itu. Yang merasa sepanjang 18 hari terakhir ini kurang berdoa memohon ampunan kepada Allah, ada waktu di 10 hari terakhir tebus kesalahan itu. Yang merasa tidak berbakti kepada orang tuanya selama 18 hari ini, tebus di hari-hari yang tersisa. Yang kurang berzikir, perbanyak zikir. Yang kurang salat, mari kita perbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kehendaki kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan umur kita sampai di akhir Ramadan, dan semoga Allah ringankan semua urusan dunia kita. Allah palingkan hati kita daripada keterikatan dan kecondongan terhadap dunia. Kemudian Allah dekatkan kita kepada akhirat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, barang siapa yang hatinya terikat untuk dunia saja, maka Allah cerai-beraikan semua urusannya. Allah jauhkan rezeki yang berkah daripada dirinya. Dan itu kebalikannya dengan mereka yang hatinya selalu terikat kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal akhirat. Allah kuatkan dia dalam semua niat amal salihnya, dan Allah jaminkan rezeki yang berkah untuk dia. Semoga kita pun mendapatkan itu. Mari mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengisi malam Lailatul Qadar. Perbanyak salat, bangunkan keluarga kita untuk juga melakukan hal yang sama, dan perbanyak doa. Salah satu yang diucapkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, sebagaimana yang ditanyakan oleh Ibunda Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga yang singkat ini bermanfaat untuk mengingatkan kita tentang pentingnya menghidupkan malam-malam Ramadan yang tersisa. Begitupun dengan siang harinya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Muslimun TV.